Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah wa amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Ya, syukur ini tidak sekedar asyukru bil qalbi. Syukur merasa senang dalam hati dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi perlu juga asyukru bil lisan. Syukur itu harus diucapkan dengan kata-kata. Ya. Selain asyukru bil qalbi wa syukru bil lisan, yang paling terpenting adalah asyukru bil af'al. Bagaimana syukur itu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tidak senang dia dapat nikmat Allah dengan panca indera yang lengkap. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa memegang, kaki bisa berjalan. Tentu kita merasa senang. Dalam hati kita merasa senang, berucap alhamdulillah. Apakah panca indera atau tubuh yang diberikan Allah yang lengkap ini kita gunakan di dalam mendekatkan diri kepada Allah? Itu yang disebut dengan asyukru bil af'al. Kalau tidak, berarti syukurnya belum sempurna. Siapa yang tidak senang menjadi bapak bupati? Pasti senang. Di dalam hati merasa senang, bersyukur alhamdulillah. Tapi apakah jabatan sebagai bupati itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Itulah asyukru bil af'al. Ketika itu tidak mampu kita lakukan, maka syukur itu belum kita lakukan secara global dan komprehensif. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah hamba-hamba Allah yang mampu mewujudkan syukur itu tidak hanya pada tataran asyukru bil qalbi wal lisan, tapi mampu kita menuju asyukru bil af'al. Apapun yang kita miliki tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mentaqarrubkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya solawat yang kita bacakan disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah termasuk umat Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat beliau di yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika seorang hamba itu bertanya kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka katakan kepada mereka, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Dekatnya Allah dengan kita itu dalam ilmu tauhid jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuhan. Maka lebih dekat Allah itu daripada urat nadi kita sendiri. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu janji Allah. Aku kabulkan doa mereka apapun yang mereka pinta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tetapi ada syarat-syarat doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemarin disampaikan oleh Ustaz Thayyibin, yaitu falyastajibu li, maka laksanakanlah semua kewajiban mereka kepada aku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada aku. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang kita lupa bahwa doa itu tidak seperti perintah atasan kepada bawahan. Doa itu yang diucapkan dan dimohon oleh seorang makhluk kepada sang Khalik tidak seperti perintah atasan kepada bawahan, langsung cair. Sofyan, kata bapak, oh balojong lari, tak berani langgar perintah. Reji, kata Ustaz Rendi, oh lari, siap Buya. Ya, mau ke kamar mandi pun nanti dulu, siap dulu.
datang dulu, menghadap dulu. Ya, itulah kalau perintah atasan kepada bawahan. Berbeda dengan doa seorang makhluk kepada Khalik, tidak langsung cair, tidak elisi dia. Kita tidak tahu kapan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang tahu. Tetapi mari sama-sama kita bangun di dalam mindset berfikir kita masing-masing bahwa tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Sekali lagi saya katakan, mari kita bangun pola fikir kita bahwa tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Kemarin Ustaz Thayyibin mengatakan ada 4 hal. Saya tetap ada 3 hal. Tetap 3 dia ya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam berdoa. Pertama, bahwa doa itu kalau kita logikakan seperti seorang anak yang meminta kepada orang tua. Yang punya anak, ya bisa kita lihat, kita tengok karakter anak kita itu. Oh ya, bolehkan aku sepeda. Mulai rajin dia cuci piring, rajin dia menyapu rumah, rajin dia menyapu halaman, lotih hawa di kusuknya. Berarti ada onda hatinya. Ya, berarti ada onda hatinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sebuah logika yang harus kita pahami bersama. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Berarti duluannya kita berbuat baik baru berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang memiliki raja dan menguasai hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih banyak kita memuji Allah daripada meminta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pinta awak 3 tapi puji Allah di atasnya jauh. Berarti apa yang harus kita lakukan dalam berdoa? Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 186, kalau mau doa kita diijabah oleh Allah, falyastajibuli, lakukanlah dulu perintah Allah tuh. Dekatkan dulu diri kita kepada Allah. Perbaiki ibadah salat kita, perbaiki istighfar kita, perbaiki hablum minan nas kita kepada orang tua, kepada keluarga kita, kepada kaum kerabat kita, kepada jiran tetangga kita. Wal yu'minu bi, dan berimanlah engkau kepada Allah, maka insyaallah Allah akan kabulkan doa kita. Maka syarat doa yang terkabul itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang harus dulu lakukan perintah Allah. Dekat dulu dia dengan Allah, mentakorubkan diri dulu kepada Allah, maka insyaallah doa itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan, aku Ustaz dengan tetanggaku lebih mantapnya ku tengok ibadahku, lebih bagusnya bacaan Quranku, lebih eloknya sedekahku, lebih baik pulanya akhlakku. Kenapa dia terkabul ku tengok dipintanya Ustaz, aku tak kabul-kabul? Maka yang kedua yang harus kita perhatikan adalah terkadang kita meminta kebaikan tapi kita lupa Allah berikan yang lebih baik kepada kita. Apa maksudnya Ustaz? Allahumma ya Allah, di hari tuaku ya Allah, tak lalu ku lagi yang marbecak ni. Paling tidak ku mohon samamu ya Allah, pinomat 10 ada rumah kontrakanku. Kalau tak ada 10 rumah kontrakanku ya Allah, pinomat ada 2 hektar kebun sawitku. Karena di hari tua tak mampu aku lagi menarik becak ni ya Allah. Maka kumohon kepadamu ya Allah, berikan itu kepadaku. Dari umur 25 tahun dia pinta sampai umur 60 tahun tak dapat sawit yang 2 hektar tu, tak dapat kontrakan yang 10 pintu tu, tak dapat kebun coklat yang 1 hektar tu. Bertanya hatinya, tak sayang Allah sama aku? 35 tahun doa itu kumunajatkan, namun doa itu belum Allah berikan kepadaku. Ingat, ketika kita minta kebaikan, terkadang Allah berikan yang lebih baik kepada kita. Memang Allah tidak berikan sawit yang 2 hektar itu kepada kita. Allah tidak kabulkan doa kita yang meminta 1 hektar coklat itu sama kita. Allah tidak kabulkan doa kita minta 10 rumah kontrakan itu sama kita. Tapi 4 anak awak,
5 bahkan 6, 7 anak awak. Semuanya sukses di bidangnya masing-masing. Ada yang sukses di pemerintahan, jadi camat Rantau Selatan. Mudah-mudahan kau lagi jadi kepala dinas. Amin. Amin. Sikit yang mengaminkannya Pak, kurasa tak jadi itu. Sikit yang mengaminkannya. Maulah tetap camat Rantau Selatan ini sampai pensiun kurasa ini. Karena berhasil dia kan begitu ya. Anak yang kedua sukses di bidang apa? Depot air minum, 5 cabangnya. Ya, pendapatan per hari 10 juta bersih. Anak ketiga sukses di bidang pertanian, 20 hektar kebunnya. Ya. 1, 2, 3 anaknya ini sukses semua. Orang tuanya tadi minta di hari tua ada 10 kontrakan kali 400 adalah 4 juta pendapatan, tak dapat. Tetapi kesuksesan anak yang diberikan Allah kepadanya itu tidak dia lihat bahwa itu adalah bagian keberhasilan dari doa yang dia ucapkan selama 35 tahun. Jangankan 4 juta, apa onda oma, apa onda ayah, tengoknya rumahnya jelek, dibangunkannya. 3 anaknya tadi dibangunkan rumah ayahnya. Ditengoknya ayah omaknya belum menunaikan ibadah haji, didaftarkannya. Tengoknya ayah omaknya kemana-mana payah bagorak, naik becak, dibolehkannya mobil. Ditengoknya ayah omaknya sakit, kalau selama ini makan pil karena sukses anaknya yang 3 tadi, ke Penang, minimal ke Medan. Allah tidak berikan pada diri kita, tapi Allah berikan itu melalui tangan anak-anak kita. Tak sukses kita, tapi anak kita sukses semuanya. Maka jangan lihat kebaikan yang kita pinta, tapi coba lihat kebaikan yang ada di sekeliling kita. Karena tujuan doa itu bukan pada materi, tujuan doa itu adalah pada kebaikan yang Allah itu lebih tahu yang mana yang lebih baik untuk kita. Maka jangan pernah memutuskan doa. Ndak Ustaz, 3-nya anakku memang aku sengsara, tapi yang 3 ini pun lebih miskin dari aku. 35 tahun laku yang meminta itu Ustaz, tidak kabul doaku. Aku miskin, 3 anakku miskin semua. Allah tidak berikan melalui tangan anak kita, tapi Allah titip melalui tangan jiran tetangga kita. Kasihan tetangga menengoknya, oh ibadah ahli ibadah waktu, oh ndak wak naik haji wak, ini duitnya. Dikasih orang kaya duitnya. Tengok rumah jelek, oh datang Pak Bupati, direhabkannya. Tak Allah titip melalui anak-anak kita, tapi Allah titip melalui jiran tetangga kita. Ada di kami sana andong BS namanya. Kenapa dibilang andong BS? Karena bosar sabolah kakinya. Penyakit apa yang dulu bosar kaki itu? Itulah. Bukan gunung gajah ya. Kaki gajah. Kaki gajah. Jadi atok ni dulu khalifah ini. Andong ni rajin ibadah. 3 anaknya, memang 4 anaknya, bahkan 4 pun sama dengan dia nasibnya. Ya, tapi seingat saya dulu dia hidup masa panceklik tahun 98, susah kita cari boras, di rumahnya banyak boras. Kenapa? Sikit-sikit datang orang mengantar boras ke rumahnya. Asal datang boras disorongnya ke bawah tempat tidur. Asal datang boras disorongnya ke bawah tempat tidur, sampai menjungkat tempat tidur itu saking penuhnya boras itu. Di kode awah payah cari boras, di rumahnya banyak boras, sedekah orang sekelilingnya. Kalau dulu tahun 98 kebetulan ayah saya pedagang. Ya, kalau susah dia mencari uang pecahan, ya ke tempat andong itulah cari uang pecahan. Banyak uang pecahan di situ. Kenapa? Sedekah orang. Jadi tidak Allah titip melalui tangan anaknya, tapi Allah titip melalui tangan jiran tetangganya. Maka orang-orang tuaku yang dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pelajaran kepada kita, jangan pernah berputus asa untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Waktunya lah yang Allah tahu kapan cocok waktunya kepada kita. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah bahwa bangun kepercayaan di dalam diri kita. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, berikan kepadaku di akhir hayatku ya Allah harta yang berlimpah. Sampai mati awak tak ada harta itu. Sekilas kita kecewa. Terkadang kita meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kupu-kupu ya Allah.
Allah tak kasih kupu-kupu, tapi Allah kasih kepompong. Aku minta kupu-kupu ya Allah, bukan minta kepompong. Allahumma ya Allah, berikanlah kepadaku bunga teratai yang indah. Allah tak kasih bunga teratai, tapi Allah kasih kepada kita bunga kaktus yang berduri. Sekilas kita kecewa, aku minta bunga teratai ya Allah, bukan minta bunga kaktus. Tapi pernahkah kita sadar bahwa sebenarnya kupu-kupu itu berasal dari sebuah kepompong? Pernahkah kita sadar bunga teratai yang kita pinta itu memang indah, tapi jauh lebih baik bunga kaktus yang berduri kalau kita pelihara dengan baik. Kita minta kaya, tidak Allah kasih kekayaan, tapi Allah berikan kepada kita kesehatan. Buat apa wak kaya kalau penyakitan? Itu apa kita kaya kalau penyakitan? Tak kita nikmati kekayaan itu. Allah tak beri kaya, tapi Allah beri kita kesehatan. Allah tak beri kita kaya, tapi Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan amanah. Kijangnya bawaan awak. Ustaz Aman, saya tengoknya aku bilang kijang. Tapi begitu masukkan postneling itu, ulang nian ho lupa tusudena janjita. Oh, sambil menyanyi, sambil basi tengokan sama orang rumah tu memasukkan kijang tu, masukkan postneling tu. Senyum-senyum dalam mobil kijang tu yang AC-nya kadang tak jelas. Tapi ada orang yang naik Alphard. Satu di belakang, satu di muka, di simaho. Nda haro harenda pesta tu bagas di tulang anda pada dohot kok ni. Naik Alphardnya dia, tapi tak senang di dalam mobil tu. Naik kijangnya dia, tapi dia nikmati kijang tu. Allah berikan kepadanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tak Allah kasih kaya, tapi Allah kasih dia keluarga yang bahagia. Dia minta kaya, tak Allah kasih kekayaan, tapi Allah berikan dia anak yang bisa membuat dia bangga. Itu anakku itu. Bangga orang tuanya. Ada kadang orang tua anak ni sedih, dobo tu anak ni sini ya. Membain maila. Jadi hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa untuk memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua doa itu diijabah oleh Allah. Allah yang lebih tahu yang mana cocok untuk kita. Sa'labah itu cukup jadi pelajaran kepada kita. Ketika Sa'labah miskin papa, dia aktif berjamaah 5 waktu di masjid. Namun ketika dia mohon sama Allah agar supaya dia dikayakan, diberikan perantaraan oleh Rasulullah satu pasang domba. Akhirnya Sa'labah kaya dengan dombanya. Mulailah dia masbuk. Ditanya, mana kau Sa'labah? Kenapa terlambat? Banyak kambingku yang hendak ku pelihara, terlambat kadang memasukkan kambing tu. Lama-lama berkembang kambingnya, banyak kambingnya. Tak pernah lagi ke masjid. Kenapa tak ke masjid Sa'labah? Kadang solat-solat di antara kambing tunya lagi aku. Banyak kali kambing yang hendak aku pelihara. Lalu dia memohon kepada Allah agar dia kembali dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika miskin dia bisa dekat dengan Allah, ketika kaya dia lupa dengan Allah. Bukan berarti Islam mengajarkan bahwa Islam itu harus jadi orang miskin, tidak. Karena banyak orang kaya dengan kekayaannya semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Islam melarang kita untuk jadi pejabat, tidak. Karena banyak orang dengan jabatannya semakin banyak yang dia perbuat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu qaulid doa. Setiap perkataan itu jadi doa. Makanya buat nama itu yang bagus-bagus ya. Soleh. Bagus lah itu. Ya, kalau orang ada solehnya dari mulai menikah baru soleh, dia dapatnya anak wajih sama wajah, baru mulai solat dia. Ada orang solehnya mulai beranak baru soleh. Ada orang solehnya mulai bercucu baru soleh. Ada orang sudah sakaratul maut baru soleh. Kalau aku dari lahir sudah soleh aku. Samaituka wa sammainaka bi ismillah samakallah soleh. Jadi kullu qaulid doa, hati-hati doa itu jadi ucapan itu jadi doa. Ya mudah-mudahan dengan nama Iqbal Rashid lebih baik dia, istiqomah dia. Amin ya rabbal. Saya rasa demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya Ustaz Reddy sudah main mata sama aku lama kali Ustaz katanya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya saya mengajak kepada kita bersama, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Teruslah bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah berbeda dengan janji bupati. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.